Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini semua sehat? Alhamdulillah semua sehat ya. Jangan lupa terus bersyukur, oke? Kita akan belajar akidah akhlak sekarang. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu terlebih dahulu agar semua yang kita dapat ilmunya nanti bermanfaat dunia akhirat, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Semoga bermanfaat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan belajar tentang iman, rukun iman. Sebelum itu, Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah tahu apa artinya iman dan rukun iman? Apakah sudah tahu? Jika belum, Ibu akan memberitahunya sekarang atau besok saja. Sekarang saja ya. Oke. Sekarang iman itu artinya yakin atau percaya. Terus yang rukun iman itu artinya pokok-pokok keimanan. Pokok-pokok keimanan itu seperti apa sih, Bu? Pokok-pokok keimanan itu seperti kita yakin di dalam hati, iman yang kita yakini di dalam hati. Yang kedua, iman yang diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga, iman yang diamalkan dengan perbuatan. Seorang muslim itu harus mempunyai iman. Jika tidak mempunyai iman, itu tidak dianggap sah di dalam agama Islam. Maka dari itu orang Islam disebut mukmin dan mukminin. Kalian tahu tidak rukun iman itu ada berapa? Ada yang tahu? Rukun iman itu ada 6. Apa saja? Belum ada yang tahu. Baik, Ibu akan kasih tahu secara urut ya, nanti dihafalkan juga secara urut, oke? Baik, yang pertama iman kepada Allah, dan yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada nabi dan rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada ketentuan Allah seperti qada dan qadar. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengingatnya? Baik, Ibu akan ulangi sekali lagi dan ditirukan bersama-sama. Oke. Iman itu ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada nabi dan rasul Allah. Kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Gimana? Ibu kasih waktu 5 menit untuk menghafalkan ke-6 rukun iman tadi. Setelah itu kita baca bersama-sama dengan menutup bukunya. Oke? Gimana? Sudah hafal? Sudah 5 menit loh hafalannya. Baik, sekarang kita tutup buku dan hafalan bersama-sama. Oke, sekarang kita hafalkan mulai. Iman itu ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada nabi dan rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Yeay, pintar. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang arti ke-6 iman tadi. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu artinya kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Terus yang kedua adalah iman kepada malaikat, yang artinya
meyakini jika malaikat itu ada dan senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk setiap manusia. Terus yang iman kepada kitab Allah. Kitab yang perlu diimani oleh umat Islam terdiri 4 kitab. Yang satu kitab yang diturunkan Nabi Musa yaitu Taurat, dan yang kedua diturunkan melalui Nabi Daud yaitu kitab Zabur, dan yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Ismail. Betul, yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan melalui siapa? Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul, yaitu kita harus meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu ada dan diutuskan atau diperintahkan Allah untuk menyampaikan perintahnya. Terus yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir atau bisa disebut hari kiamat, itu dimana seluruh semesta itu dihancurkan atau dimusnahkan, dan juga kita harus mempercayai juga yang dinamakan hari kehidupan di hari akhir, di kehidupan di akhirat ya, setelah setelah bumi ini dihancurkan, kita nanti akan hidupnya di akhirat. Di sana kita dikumpulkan bersama-sama nanti di sana. Terus iman kepada qada dan qadar. Umat muslim wajib mempercayai kepada qada dan qadar yang merupakan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Takdir merupakan ketentuan yang terdapat di dalam semesta. Baik, bagaimana dengan penjelasan Ibu tadi? Sudah paham? Setelah itu Ibu akan mengasih PR kepada kalian. Sebelum itu kalian nanti hafalkan di rumah ya, apa artinya iman-iman dan keenam iman. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi sedikit dan kita akan menghafalkannya. Nanti Ibu tanyai ya buat kalian. Nanti ketahuan siapa yang belajar dan siapa yang tidak. Sekarang Ibu akan mengasih PR untuk kalian dan ditulis soalnya ya. Ibu akan kasih soalnya, Ibu dikte. Soal yang pertama, rukun artinya. Yang kedua, iman artinya. Ketiga, orang yang beriman disebut. Yang keempat, kita harus beriman hanya kepada. Kita harus beriman hanya kepada. Yang kelima, rukun iman artinya. Terus yang keenam, jumlah rukun iman ada. Pasti kalian tahu, tadi kan kita baru menghafalkan, ya kan? Terus yang ketujuh, rukun iman yang kelima adalah, ayo, rukun yang kelima tadi apa? Masa lupa? Yang kedelapan, rukun iman yang kedua adalah, rukun iman yang kedua apa? Ada yang bisa? Tidak usah dijawab, nanti aja buat PR ya. Terus yang ke-9, rukun iman yang ke-6 adalah, terakhir, rukun iman yang pertama. Yang pertama adalah itu Ibu soalnya Ibu aja biar kalian juga paham, ingat gitu ya. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan sesuatu kepada kalian. Kita sebagai umat muslim, kita harus beriman. Oke,
dan percaya bahwa hari kiamat itu ada, ya. Karena setelah karena di hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan dan ditimbang amal baik dan buruk, maka kita harus berlomba-lomba dalam mencari pahala dan berbuat baiklah biar kita semua masuk surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Ayo, siapa yang mau masuk neraka? Pasti tidak ada yang mau, pasti maunya masuk ke surga semua kan. Maka dari itu kita harus berbuat baik kepada sesama dan saling tolong menolong, ya. Baik, sekarang kita akan berdoa bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari pembelajaran dari Ibu. Bertemu lagi minggu depan.